Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktavianita. Saya dari kelas Mandiri I semester 5, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Muarabungo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Evaluasi Asesmen SD dengan dosen pengampu Dr. Handas Abduludin, SPDI, MPDI. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes? Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Nah, dalam tes ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes, yaitu yang pertama, pemilihan sampel materi yang akan diujikan, yaitu pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang kedua, yaitu jenis tes yang akan digunakan, yaitu pemilihan jenis tes yang akan kita gunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur, yaitu tingkat kognitif yang dapat diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap mata pelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir siswa. Dan yang keempat yaitu ragam tes yang digunakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Soal yang kedua, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian, hasil belajar pada aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik? Cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek kognitif, ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang siswa yang mencakup menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek efektif, yaitu melalui pengamatan kinerja yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan kompensasi tertentu melalui praktik, proyek, atau portofolio. Instrumen penilaian keterampilan berupa daftar cek atau skala penilaian disertai rubrik. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek psikomotorik, yaitu dengan tes perbuatan atau tes unjuk kerja, atas keterampilan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, penilaian untuk unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan memahami kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Soal yang ketiga, apakah ciri-ciri butir suatu tas disebut baik? Jelaskan. Menurut saya sih iya, apabila suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik, harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Arti dari itu sendiri yaitu yang pertama validitas, artinya tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu tadi reliabilitas, artinya sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tersebut menunjukkan ketetapan. Yang ketiga yaitu objektivitas, artinya apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Yang keempat yaitu praktikabilitas, artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ekonomis, artinya apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Soal yang keempat, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber nama penulis, tahun, judul, dan penerbit. Yang pertama yaitu nama penulisnya Suharsini Arikuto dan Cepi Safrudin Abdul Jabbar pada tahun 2004. Judulnya yaitu Evaluasi Sekolah. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua yaitu nama penulisnya Ngalim Purwanto
pada tahun 1994 yang judulnya Evaluasi dalam Pendidikan dan Pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah penaksiran atau penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan murid-murid ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu nama penulisnya Muhammad Ali pada tahun 2014, judulnya yaitu Pengertian Evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Soal yang kelima, tentukan hasil uji validitas butir tes berikut. Saya akan mencoba menjelaskannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan validitas. Di dalam soal ini terdapat 15 responden dan 10 butir soal. Yang pertama yang harus kita ketahui untuk mencari validitas butir soal 1-10 yaitu untuk mencari N, yaitu jumlah butir yang benar. Pada nomor 1 itu terdapat 11 orang yang menjawab benar butir soal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini ditulis 11. Nah, selanjutnya pada nomor 2 itu terdapat 11 responden juga yang menjawab benar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ditulis di sini 11. Nah, selanjutnya kita mencari pada butir soal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu seterusnya. Berapa benar kemudian kita tulis di sini. Berapa benarnya kita tulis di bawah ini. Selanjutnya itu nilai P. Nilai P ini rumusnya yaitu jumlah siswa yang benar dibagi total jumlah siswa. Nah, jumlah siswa yang benar itu kan tadi ada 11 dan total jumlah siswa yaitu ada 15. Jadi 11 dibagi 15 yaitu 0,733. Ini dia hasilnya 0,733. Selanjutnya itu nilai Q. Nilai Q itu rumusnya 1 dikurang P, yaitu 1 dikurang P. 1 dikurang P. 1 dikurang P itu sama dengan 1 dikurang P-nya tadi 0,733 sama dengan 0,26. Begitupun seterusnya untuk mencari nilai Q. Selanjutnya yaitu XT. Nah, di sini XT itu merupakan jumlah benar per siswa. Misalnya nih, di siswa yang R1-nya itu benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Berarti kita tulis 7. Nah, di siswa nomor 2, berapa benarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 juga. Dan begitupun seterusnya, kita cari berapa benar per siswa. Kita tulis sampai 15 siswa. Nah, begitu juga XT kuadrat. Nah, kita kuadratkanlah. Misalnya nih, 7. Kita kuadratkan menjadi 49. 7 lagi ini 49. 6 ini kita kuadratkan menjadi 36. Nah, XT ini tadi itu dijumlahkan. Dapatlah jumlahnya yaitu 101. Dan XT kuadrat dijumlahkan juga. Dapat total 689. Nah, di XT ini itu adalah sigma XT. Dan XT kuadrat itu menjadi sigma XT kuadrat itu 689. Nah, selanjutnya kita mencari MT. Nah, rumus MT itu sendiri itu sigma XT dibagi N. Nah, sigma XT tadi kan sudah ketemu tuh, 101. Nah, N itu merupakan jumlah siswa. Jumlah siswanya itu ada 15. Nah, jadi 111 dibagi 15, dapatlah hasilnya 6,733. Nah, selanjutnya itu kita mencari MP1. MP1 yaitu 74 dibagi 11. Dapatlah hasilnya 6,727. Selanjutnya itu kita mencari SDT. SDT-nya itu rumusnya akar sigma XT kuadrat per N dikurang akar XT per N kuadrat. Nah, sama dengan itu tadi XT kuadratnya itu kan hasilnya itu 689 dibagi 15 dikurang 101 per 15 kuadrat sama dengan itu akar 4593 dikurang 45,33. Nah, sama dengan itu akar 0,6.
Terus digenapin SDET-nya itu 0,774. Kita mencari air butir soal. Itu MP dikurang MT per SDT dikali akar P per Q. Nah, MP-nya tadi itu nih 6727 dikurang MT itu 6773 per SDT. SDT-nya tadi ketemu 0,744 dikurang akar P per Q. P-nya itu 0,733, terus Q-nya itu 0,267. Nah, sama dengan diakarkan dibagi akar 0,733 dibagi 0,267 sama dengan hasilnya min 0,066 per 0,744. Nah, sama dengan diakarkan itu akar 7345. Nah, dibulatkan itu menjadi 0,007. Nah, hasil akhirnya itu sama dengan min 0,011592. Terima kasih sudah menyaksikan.